ya. Praktikum 6. Ya, udah di-download semuanya. Nah, praktikum 6 ini atau modul ke-6 ini terkait dengan citra panorama atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu panoramic image atau panoramic fotografi. Dan saya rasa di HP kalian itu juga ada fitur untuk panorama ya, karena kalau HP yang apa istilahnya yang zaman sekarang umumnya itu udah ada fitur panorama. Jadi saya pun dulunya nggak ngerti juga ya apa maksud panorama ya. Jadi kalau istilahnya ngambil gambar ya udah tinggal cek aja, nggak tahu apa fitur-fiturnya. Tapi ternyata panorama itu ya seperti yang dijelaskan di sini, di mana panorama ini kita bisa membuat suatu foto ataupun gambar dalam apa ya istilahnya lebar ya. Jadi dia bisa melebar secara horizontal ataupun secara vertikal sehingga seluruh apa namanya ya scene atau pemandangan itu bisa nampak. Makanya namanya panorama. Panorama itu kan seperti maknanya seperti pemandangan ya. Jadi seluruh keseluruhannya itu bisa nampak dalam satu gambar saja. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana membuat citra panorama tersebut. Nah, yaitu dengan cara menjahit ya istilahnya, kalau diartikan bahasa Indonesia itu menjahit, tapi dalam istilah bahasa Inggrisnya itu adalah stitch ya atau stitching. Jadi kita akan melakukan image stitching terhadap beberapa citra ataupun gambar dari scene atau pemandangan yang sama. Nah, jadi nanti citra-citra tersebut itu nanti digabungkan sehingga nanti hasil akhirnya adalah suatu citra panorama yang apa istilahnya ya, yang lebar ya, yang menggabungkan beberapa citra tersebut. Oke. Nah, materi kita pada hari ini sebetulnya sangat terkait erat dengan materi minggu lalu. Ya, jadi kan minggu lalu kita telah membahas tentang key point ya, ekstraksi fitur. Jadi dengan adanya key point kita bisa melakukan ekstraksi fitur sehingga fitur-fitur tadi bisa kita gunakan untuk berbagai macam hal. Nah, salah satunya itu pada kuliah kita hari ini ya. Jadi di mana key point yang kita ekstrak menjadi fitur-fitur itu dapat digunakan untuk membuat citra panorama. Nah, sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa langkah ya untuk membuat citra panorama ini. Yang pertama nanti kita lihat terlebih dahulu proses untuk memadankan key point descriptor. Ya, minggu lalu kan sudah dijelaskan ya key point itu apa. Key point itu kan sesuatu hal yang interesting istilahnya ya, yang menarik pada suatu gambar sehingga karena dia menarik maka apa namanya bisa menjadi hal yang membedakan gambar tersebut dengan gambar lain. Nah, jadi key point descriptor di sini ya, key point descriptor yang udah kita pelajari minggu lalu itu kan banyak ya, ada shift, kemudian ada soft, ada apa lagi ya, fast, itu apa lagi ya, brief ya kalau nggak salah, brief, kemudian op ya, ORB ya, itu yang paling terakhir. Nah, jadi proses tersebut itu akan sangat berguna ya pada berbagai macam kasus. Nah, salah satunya yaitu pada image matching. Nah, jadi kita lihat di sini ada gambar bus sekolah ya, gambar bus sekolahnya kebetulan warnanya udah grayscale, jadi nanti nggak perlu kita jadi grayscale lagi karena memang udah grayscale. Kemudian ada gambar yang berikutnya ini ya, gambar yang di bawahnya ini juga gambar di sekolah, gambar bus yang sama sebetulnya, cuman ternyata gambar yang kedua ini
rotasi apa nih, 90 derajat berlawanan arah ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau kita sebagai manusia sebetulnya waktu kita lihat ini sekilas juga langsung tahu, oh ini gambar yang sama. Cuman ya kebalik aja, dia cuman berotasi aja. Nah, itu kan manusia ya. Manusia ini istilahnya otaknya itu berpikir tidak tergantung kepada scale ya, skala, juga tidak tergantung kepada apa namanya ya, posisi. Jadi istilahnya memang ya Allah udah menciptakan otak kita ini udah sangat canggih ya. Nah, dan tapi istilahnya ya gimana caranya ya komputer tadi juga bisa meniru. Nah, apa yang dilakukan oleh otak kita ya, yaitu dengan menggunakan invariant. Jadi gimana caranya sistem pengenalan citra tadi itu tidak terpengaruh kepada ukuran, juga tidak terpengaruh kepada rotasi. Ya, itu kan udah kita bahas minggu lalu ya. Nah, jadi dengan adanya metode-metode yang sudah dijelaskan minggu lalu, ya, kita akan melakukan proses matching ya, memadankan key point deskriptornya. Nah, di sini ada kode program yang udah saya sediakan. Jadi di sini ada nah, ini ada gambar ada kode programnya. Kebetulan di sini dipisahkan menjadi ada fungsi utama, yaitu fungsi main-nya, dan juga di sini ada fungsi yang bernama drawMatch. Nah, kenapa di sini dituliskan lagi fungsi drawMatch? Karena berikutnya akan dijelaskan satu persatu proses yang dilakukan itu seperti apa. Jadi walaupun sebetulnya pada OpenCV ini sudah ada metode yang memang tinggal panggil aja, otomatis dia akan menggambar apa namanya fitur tadi ya. Nah, namun di sini akan saya jelaskan langkah-langkahnya ini seperti apa. Jadi istilahnya kita bisa tahu algoritmanya ataupun langkah-langkahnya itu seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar manggil aja, tapi kita tahu langkah-langkahnya itu bagaimana. Nah, pertama sekali jelas seperti biasa kita baca dulu image-nya, ya kan? Nah, kita baca image-nya di sini. Sudah kita baca image, kemudian kita gunakan obdetor ya, apa namanya, detektor untuk key point yang paling terakhir minggu lalu saya jelaskan, yaitu org. Kepanjangannya apa ya? Lupaan. Lihat dulu kepanjangannya apa. O-nya otomatis ya. Oh, bukan. Oriented fast and rotated shift ya. Nah, kemudian sesudah kita buat objek ob-nya ini, objek detektornya, baru kemudian kita akan ekstrak key point dan deskriptornya. Nah, key point dan deskriptornya ini bisa kita ekstrak dengan menggunakan metode detect compute. Ya, detect and compute, maka dia akan mengembalikan dua hal. Nah, yang kedua hal ini dia akan kembalikan dalam bentuk NumPy array ya. Jadi key point dan deskriptor ini dikembalikan dalam bentuk NumPy array. Kemudian dari key point dan deskriptor tadi ya, langkah berikutnya itu adalah kita gunakan matcher. Jadi objek matcher yang digunakan algoritma brute force. Nah, algoritma brute force ini digunakan untuk match itu kan memadankan antara key point yang ada pada gambar pertama ya, yang ada pada objek citra lapisnya itu dipadankan dengan key point yang ada pada citra query-nya ya. Kita menggunakan objek matcher di sini ya, objek dari matcher yang objek matcher yang menggunakan algoritma brute force ya. Oke. Nah, kemudian di sini akan dilakukan proses matching. Nah, kemudian sudah di matching, di sort. Nah, kenapa harus di sort di sini? Sort ini kan berarti kita urutkan, karena kita akan memilih yang jaraknya paling dekat.
Ya, maknanya jaraknya yang paling dekat atau yang paling kecil itulah dia yang paling mirip ya. Key point yang paling mirip berarti yang jaraknya paling dekat. Nah, kemudian ini draw. Nah, draw inilah yang kita buat prosesnya ini satu persatu. Oke, ini saya akan jelaskan satu persatu ya prosesnya. Nah, yang pertama sekali saat kita melakukan sesudah kita melakukan ekstraksi fitur, maka kita akan memadankan key point-nya tadi. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa kita ekstraksi dengan menggunakan op di sini. Kemudian sesudah kita ekstraksi, kita akan menggunakan algoritma brute force ya untuk kita matching. Ya, jadi brute force ini dia seperti apa ya? Mungkin kalian udah pernah dengar sebelumnya ada algoritma brute force. Biasanya sering digunakan untuk hacker ya. Jadi kan kalau hacker mau coba password satu persatu itu seperti apa, dia akan coba satu persatu dari berbagai macam kemungkinan. Ya, itu yang kita sebut dia sebagai algoritma brute force. Jadi semua kemungkinan itu akan dicoba. Nah, kasus ini juga sama, yang cara kerjanya itu juga sama. Jadi di mana deskriptor yang ada pada citra pertama itu nanti semuanya akan dipadankan, ya, dicari matchingnya dengan semua deskriptor yang ada pada citra yang kedua. Nah, kemudian ada satu hal lagi tambahannya, kita pilih yang paling dekat. Nah, bagaimana cara kita memilih yang paling dekat? Makanya di sini ada parameternya itu jarak. Jadi saat kita matchingkan, jadi kan prosesnya seperti ini ya. Mana gambarnya? Atau saya run dulu ya supaya nampak ini saya run. Nah, kan setiap kita memadankan ini kan ada jarak antara satu key point dengan satu key point yang ada pada citra latih dengan citra query, ini kan ada jarak. Nah, jarak ini yang kita pilih adalah jarak yang paling dekat. Ini kan kita tarik garis, ya. Ini kan jaraknya antara jarak dari deskriptor pada citra latih dengan deskriptor yang ada pada citra query, ya, akan kita pilih mana yang paling dekat. Jadi dari data yang paling dekat itulah nanti yang akan kita padankan. Maknanya apa? Kalau yang paling dekat itu berarti nilainya yang paling minimal. Berarti kalau nilainya yang paling minimal, maknanya itulah dia key point yang matching atau yang sepadan, ya. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, di sini ya. Nah, untuk memilih deskriptor yang terdekat, kita bisa menggunakan jarak Hamming. Sebetulnya tidak hanya jarak Hamming, ada juga dia kalau pakai shift ya. Kalau pakai shift, kalau nggak salah saya parameternya itu L2 norm, ya. Saya cari aja di internet. Ada parameter yang lainnya yang pernah saya lihat di contoh-contoh. Kalau nggak salah L2 norm. Ada di sini. Ada lupa saya. Kalau nggak salah L2 underscore norm. Kalau saya nggak salah ya. Jadi ada jarak lain selain jarak Hamming, ada algoritma lain untuk mengukur jarak. Nah, jadi yang pertama ini adalah algoritma untuk mengukur jarak antara kedua deskriptor. Kemudian yang kedua ini adalah untuk cross check ya, untuk suatu nilai boolean. Jadi maknanya jika nilainya itu true, maka matcher hanya akan mengembalikan key point yang terdekat dari keduanya. Ya, gunanya apa? Karena maknanya kalau terdekat ya berarti itulah ya, dia yang paling matching, yang paling sepadan.
ini makna ya, hal ini bermakna jika ada I, J sebagai padanan, jadi I ini adalah deskriptor pada citra pertama dan J deskriptor pada citra kedua, maka kita sudah yakin ya kalau nilainya ini adalah true, maka kita yakin bahwa antara I dengan J ini memang yang paling dekat, yang paling matching. Nah, ini kegunaan daripada nilai Boolean ini. Ya. Nah, jadi parameter ini digunakan untuk meningkatkan konsistensi dan kehandalan dari deskriptor matching. Tapi kalau di sini kita buat false, ya maknanya semua key point itu akan dikembalikan. Ya, jadi kesannya agak membazir ya. Nah, tapi kalau kita buat di sini true, ya hanya yang paling matching saja yang akan dikembalikan. Nah, kemudian ini ada object measure. Nah, jadi sesudah kita menghitung jarak tadi ya, sudah kita hitung jarak. Nah, kemudian di sini kita gunakan metode match. Jadi match ini dia akan memadankan antara deskriptor yang pertama dengan deskriptor yang kedua, dan dia akan dikembalikan dalam suatu objek di match. Jadi nama objeknya kalau kalian ketik type untuk match, ini objek yang dikembalikan itu adalah di match. Nah, objek di match ini dia ada atribut. Yang pertama, atributnya itu adalah distance, jarak ya. Jadi atribut ini mengembalikan jarak antara deskriptor. Jarak yang singkat itu mengindikasikan padanan yang lebih baik. Kemudian ada atribut yang lainnya yaitu train IDX. Nah, ini akan mengembalikan indeks ya, indeks deskriptor. Kan tadi saya katakan sifatnya ini dia bekerja semuanya itu di dalam array ya. Jadi karena di dalam array maka nanti akan ada indeksnya. Nah, train IDX ini berarti indeks yang ada pada citra latih. Jadi indeks dari deskriptor yang ada pada citra latih. Nah, sedangkan query IDX itu maknanya indeks dari deskriptor yang ada pada citra query. Oke, kemudian IMG IDX ini adalah atribut yang mengembalikan indeks dari citra latih. Jadi kalau yang train IDX itu pada deskriptornya saja ya. Kalau IMG IDX ini adalah indeks dari citra latih. Beda ya, beda maknanya. Oke, kemudian sesudah di sini kita mendapatkan padanannya, ya pasangannya, matchingnya antara deskriptor 1 dengan deskriptor kedua. Nah, baru kemudian kita akan menggambar. Nah, jadi sebetulnya waktu kita lakukan sampai sini, nah ini ya, yang diketahui itu baru key point-nya saja. Ya, baru key point-nya saja. Kemudian berikutnya kan kita sort. Ya, kita sort di mana yang akan dipilih nanti jarak yang paling dekat. Nah, barulah nanti setelah kita sort, itu kita gambar. Nah, proses penggambarannya ini yang didefinisikan di dalam fungsi. Ya, di dalam fungsi. Nah, di sini akan dijelaskan satu persatu. Ya, jadi untuk menggambarnya tadi ya sebetulnya itu udah ada fungsi yang bawaan dari OpenCV 3 dan OpenCV 4 itu udah ada. Ya, jadi dari sejak OpenCV 3 dan OpenCV 4 sudah ada bawaan fungsi atau metode untuk menggambar key point, yaitu bisa kalian lihat pada modul sebelumnya. Nama metodenya ini dia. Ya, ini nama metodenya. Ya, jadi nama metodenya adalah drawMatch. Nah, tapi di sini kita buat fungsi sendiri ya, di mana kita buat fungsi sendiri supaya nampak langkah-langkah proses menggambarnya itu seperti apa. Ya, jadi yang pertama ya saat kita melakukan menggambar fitur yang matchingnya itu tadi, yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu satu citra yang besar yang bisa memuat kedua gambar tadi secara bersekian. Nah, ini dia citranya.
ya, output IMG. Nah, bagaimana cara buatnya? Yaitu kita ngambil width dan height-nya, ya kan? Lebar, tinggi, atau tinggi lebar dulu ya. WH apa HW ya? Max row 1, row 2. Kolom, row baris ya, tinggi ya, berarti tinggi duluan ya, oke siap ya. Nah di sini berarti tinggi, nah ini tingginya, row 1 ini adalah baris pada citra pertama, ya jumlah ketinggian atau jumlah baris pada citra pertama, kemudian row 2 itu adalah jumlah baris atau ketinggian citra kedua, kemudian dicari nilai maksimalnya di antara kedua ini yang mana. Nah, kenapa seperti itu? Ya, kan misalnya bisa saja kedua gambar ini, seperti gambar yang di atas ini kan beda ya ukuran tingginya. Ya, ukuran tingginya kan berbeda. Jadi kita ambil tingginya itu paling besar karena gambar tadi akan kita gabungkan. Jadi kita ambil yang tingginya yang paling besar. Ya, di antara row 1 dengan row 2 mana yang paling besar itu yang akan diambil. Kemudian width-nya atau lebarnya itu bagaimana? Lebarnya adalah lebar gambar pertama ditambah dengan lebar gambar kedua. Ya, ini untuk lebar daripada image hasil yang ingin kita tampilkan. Kemudian 3 ini adalah channel ya. Channel 3 berarti ini adalah dianggap gambar berwarna, bukan gambar grayscale. Kemudian untuk setiap item yang sepadan, kita ekstrak lokasi dari key point-nya. Ya, caranya seperti apa? Ya, ini key point pada image yang pertama. Diekstrak setiap satu key point itu nanti disimpan pada X1, Y1. Kemudian point pada image yang kedua itu disimpan pada X2 dan Y2. Nah, kita nanti key point-nya itu diekstrak, baru nanti tinggal kita gambar lingkaran. Nah, bagaimana cara kita gambar lingkaran? Itu dengan menggunakan ini. Nah, ini dia. Ya, di sini lingkarannya dibuat radiusnya 4, color-nya warna green ini, thickness ataupun ketebalannya 1, kemudian digambar nih circle, ya, cv2.circle, kan kita udah belajar ya di modul keberapa tuh untuk membuat circle. cv2.circle, nah yang kita gambar adalah output image. Nah ini dia, ya, NTX1, Y1 berarti itu kita gambar pada citra yang pertama. Kemudian yang keduanya ini kita gambar lingkaran kecilnya itu pada citra yang kedua. Baru kemudian kita tarik garis, ya, line cv2.line, kita tarik garis dari X1, Y1 yang ada pada citra pertama, ditarik garis ke X2 dan Y2 yang ada pada citra kedua. Ya. Jadi sehingga hasil akhirnya seperti ini. Kan ini lingkaran, ya, lingkaran kecil nih. Radiusnya kan tadi 4, ketebalannya 1, warnanya hijau. Ini juga seperti itu. Kemudian ditarik garis. Nah, jadi tujuan dari fungsi DrawMax itu untuk menampilkan langkah-langkah proses penggambaran dari key point yang udah berhasil diekstrak, itu cara digambarkannya itu seperti apa. Ya. Nah, walaupun di OpenCV 3 dan OpenCV 4 itu udah ada metodenya tadi ya, metode DrawMax ini udah ada. Itu yang ini, ya, DrawMax. Tapi di sini digambarkan supaya kita tahu ya prosesnya itu seperti apa. Nah, kemudian ya, apa ini tadi ada yang ingin bertanya? Ini sebetulnya udah kita lakukan ya minggu lalu, hanya belum saya jelaskan secara detail. Ya, di sini saya jelaskan kembali supaya lebih paham. Karena apa? Karena kita akan melakukan banyak hal dengan key point. Jadi yang pasti kita harus tahu dulu langkah pertama. Langkah pertama baca dulu image-nya. Itu sudah dibaca. Kalau image-nya itu berwarna, ya kita ubah dulu jadi grayscale. Nah di sini langsung dibuat 0 ya. Kalau dibuat 0 itu bermakna yang kita baca adalah langsung grayscale.
Nah, tapi kalau di sini nggak ada, ya berarti yang kita baca adalah gambar berwarna, ya kita harus ubah dulu ya, kita convert dulu ke grayscale. Nah, kemudian gunakan detektor apa namanya untuk mencari key point, ya, yang di sini kita gunakan ORB, kemudian kita panggil metodenya, yaitu detect and compute, ya, dia akan menghitung key point dan deskriptornya. Sesudah itu gunakan object measure, di sini algoritma brute force yang kita gunakan dengan menggunakan algoritma hitung jarak, yaitu jarak Hamming, ya. Udah. Jadi istilahnya ini langkah-langkahnya ya. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana langkah-langkah untuk mengetahui key point, pertama baca image-nya dulu, ubah ke grayscale, kemudian gunakan detektornya, ya, detektor untuk fiturnya. Nah, kemudian ekstrak, ya, ekstrak, sudah ekstrak, kita padankan, ya, match, bisa pakai brute force. Itu sudah dipadankan, ya, ini deskriptor kita padankan lagi dengan metode match, ya, metode fungsi apa metodenya, metode lah yang betulnya ya, karena Python itu object oriented. Kemudian sesudah dipadankan, kemudian kita sort. Kita di sort karena di sini kita pilih yang paling kecil terlebih dahulu, yang paling kecil yang akan kita pilih. Sudah kita sort, baru kemudian kita gambar. Ya, itu langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu kan algoritma ya sebetulnya ya. Oke. Nah, kemudian dari semua langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, ya, dari langkah-langkah tersebut, nah, kita bisa membuat citra panorama. Nah, jadi kenapa saya jelaskan lagi ya, walaupun seminggu lalu ada, tapi tidak terlalu detail saya jelaskan. Nah, tapi di sini akan barusan sudah saya jelaskan kembali supaya kalian bisa lebih paham bagaimana cara membuat citra panorama. Nah, jadi ya untuk membuat citra panorama ini istilahnya apa yang udah kita pelajari sebelumnya, nah itu kita gunakan kembali. Ya, jadi yang udah kalian pernah belajar deteksi key point kan udah tuh minggu lalu. Kemudian local invariant descriptor udah juga minggu lalu. Feature matching udah juga minggu lalu dan tadi juga udah saya jelaskan. Nah, kemudian estimasi homografi menggunakan ransak. Nah, ini sebetulnya kalau nggak salah udah saya jelaskan juga ya di modul keberapa ya, lupa saya. Kayak ada ataupun kelupaan. Tapi ini kayaknya udah juga ya, ini kita mencari homografi atau kita ubah image tadi menjadi transformation matrix. Kemudian barulah kita WAP. WAP itu kita gabungkan ya, kita stitch istilahnya ya, stitch stitch menjahit. Nah, jadi gambar tadi kita jahit. Istilahnya kan kalau kita bayangkan seperti kain kan, kita gabungkan kan kita jahit. Nah, jadi kalau gambar pun istilahnya stitch juga ya, jadi kita gabungkan sehingga dia menjadi suatu gambar yang baru ya, yang tersambung istilahnya. Jadi langkah-langkah ini yang kita gunakan untuk membuat citra panorama. Nah, kita lakukan satu persatu ya. Ini sengaja saya pisah-pisah supaya nampak setiap langkah yang dilakukan itu seperti apa. Kode program di bawah ini kalau mau digabungkan sebetulnya boleh juga, tapi di sini sengaja saya pisah ya. Nah, yang pertama sekali jangan lupa import dulu library-nya. Nah, kemungkinan besar kalau memang kalian nggak ada yang ini, image IO ataupun IM util, pip install dulu ya. Kalau ada yang run kode cell yang ini ada error yang muncul, maknanya IM util tidak ditemukan atau image IO tidak ditemukan. Nah, itu apa, Bu?
Maaf ya, tadi anak saya lagi ribet. Oke, saya lanjutkan kembali. Terkait library-nya yang tadi, ada yang error nggak? Ada yang error? Kalau ada yang error di install dulu ya, pip install, buka folder pip install atau lewat Anaconda bisa juga. Ada masih error? Ada yang lihat? Udah Bu, udah Ada install. Bu, error Bu. Ada error ya. Kalau ada yang error, Ya, Bu. dulu comment prompt ya, comment prompt. Pakai Anaconda Navigator boleh juga. Pakai comment prompt biasa bisa juga. Kalian klik aja install. Nah, library mana yang belum dikenal? Kalau misalnya Image.io yang belum kenal ya berarti kalian install Image.io. Kalau misalnya IMUtils yang belum dikenal ya berarti ketik IMUtils, enter, nanti dia akan mendownload dan menginstall sendiri di komputer kalian. Udah berhasil. Ini kalaupun saya ini karena memang sudah terinstall ya munculnya seperti ini ya, karena sudah terinstall. Kalaupun belum terinstall nanti otomatis akan di-download oleh comment prompt-nya itu nanti akan mendownload sendiri. Sudah Bu. Udah ya, udah bisa ya? Nggak, Sudah Bu. kalau memang sudah bisa, lanjut ya. Oke, nah berikutnya, kode berikutnya, di sini untuk memudahkan, ya, jadi kode yang saya berikan ini saya dapat dari internet juga sebetulnya. Memang banyak kode di internet, tapi ya menurut saya ini yang apa namanya ya, yang lumayan bagus ya. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan berbagai macam detektor sekaligus. Nah, kita bisa pakai op, jadi di sini ada functionnya. Kita bisa pakai sys, bisa pakai sus, bisa pakai breeze, bisa pakai op. Jadi ada 4 pilihan, ya, ada 4 pilihan key point detector yang disediakan di sini. Jadi tinggal kita sesuaikan aja kita mau pakai yang mana. Nah, di sini yang default yang akan kita gunakan pada kode program ini yaitu op. Nah, kalau mau diganti pakai sys juga boleh ya. Tapi seperti saya jelaskan minggu lalu, sys dan self ini minggu lalu saya tidak menjelaskan breeze ya, karena memang di buku saya baca nggak ada penjelasan tentang breeze, jadi saya tidak jelaskan. Yang saya jelaskan cuma sys, self, breeze ya, breeze, fast sama op aja ya. Nah, sys dengan self ini karena udah patenkan ya, dipatenkan, maksudnya kalau orang mau make kan berarti harus ada izin. Nah, jadi makanya terakhir kita gunakan op karena memang sih open source. Ya, jadi di sini juga akan kita gunakan op saja ya, op. Kemudian feature matching itu kita gunakan BF ya, brute force. Nah, kemudian seperti yang tadi saya jelaskan, seperti biasa langkah yang kita lakukan, baca dulu citranya ya. Ini udah saya upload, bisa kalian lihat ini citra
ini citra latihnya. Jadi istilahnya kayak gini ya. Jadi ada kan kalau kalian belajar data mining, kan, itu kan ada yang training, ada yang testing ya istilahnya ya. Nah kalau di sini istilahnya hampir sama juga. Jadi ada train image ya, citra itu maknanya citra yang lebih lengkapnya ya, citra yang lebih lengkap. Kemudian ada citra query. Citra query itu berarti yang akan kita cari, sebenarnya. Nah, ya, di sini citra latih ini adalah nama filenya itu adalah host2.png. Jadi biasanya kalau kalian ingin memilih citra latih itu citra yang lebih lengkap gambarnya, dengan seperti itu ya. Nah, kemudian gambarnya tadi itu kita ubah, kita convert jadi grayscale, ya, convert jadi grayscale. Kemudian di sini kita baca citra query-nya, convert kembali menjadi grayscale. Nah, kemudian di sini hanya kode program ini hanya untuk menampilkan pada matplotlib aja ya. Ya, jadi kalau misalnya nggak mau pakai matplotlib, tapi langsung kita gunakan image show, ya, langsung tampil layarnya, boleh juga, ya, nggak ada masalah. Nah, tapi di sini saya tampilkan dalam bentuk matplotlib aja, supaya nampak langsung pada pada notebook ini langsung nampak gambarnya. Oke, nah di sini saya run. Nah, ini dia tampilannya. Nah, ini sebetulnya udah di running sebelumnya. Nah, ini adalah train image, ya. Kemudian ini adalah query image. Ya. Oke, nah berikutnya ini ada fungsi untuk memastikan algoritma fitur deskriptor yang akan kita gunakan itu yang mana satu. Nah, tadi kan udah saya jelasin kan, yang mana satu yang mau kita pakai deskriptornya. Apa mau pakai shift? Nah, kalau pakai shift berarti ini metode yang akan kita pakai. Kalau kita pakai shift berarti ini metodenya. Tapi yang minggu lalu kita nggak berhasil ya pakai shift ya, karena kemungkinan besar karena dia udah pakai jadi nggak di-support lagi sama OpenCV-nya. Kalau mau pakai brief, nah seperti ini. Kalau mau pakai off, seperti ini ya, underscore state. Nah, sesudah itu tinggal panggil metode detect and compute, maka dia akan mengembalikan key point, ya, key point-nya dan deskriptornya. Ya, deskriptor di sini diberi nama feature dan akan dikembalikan ke di mana dia dipanggil. Nah, oke, ya, di mana dia dipanggil ya di sini. Nah, di sini dipanggil ya. Di sini dipanggil, yang dikirimkan adalah image grayscale-nya, kemudian metode yang digunakan apa, jadi tentu yang ini tadi. Nah, ini tadi karena di sini kita pakai op, ya berarti nanti waktu di metodenya ya ini yang akan dilakukan ya, op for create. Oke, kemudian kita running programnya. Yang ini belum kita run programnya. Nah, ini berarti maknanya di sini ini kan udah berhasil running ya, nggak ada error lagi. Ini sudah ada data key point dari citra latih KPSA, kemudian deskriptornya atau fiturnya itu sudah ada pada features A, kemudian dari data query itu sudah disimpan di KPSB atau key point B, kemudian fiturnya atau deskriptornya pada fitri. Oke. Nah, kemudian ditampilkan ya. Ini hanya sekedar metode pada metode-nya saja. Ya, ini kita tampilkan. Ini dia. Jadi di sini yang hijau-hijaunya ini, nah itulah dia key point-nya. Key point-nya berarti mana yang apa istilahnya ya? Key point dari masing-masing. Ini kan dari dari masing-masing gambar, ya. Belum kita cari padanannya. Jadi pada tahap ini kita masih mencari, kita baru sampai tahap mencari key point dari masing-masing gambar terlebih.
Nah, berikutnya barulah kita digunakan ini apa namanya nih, algoritma brute force. Nah, tapi sebelumnya kita pastikan dulu algoritma distance yang mana yang akan kita gunakan. Ini yang tadi saya bilang ya, norm underscore L2. Jadi ada dua jenis, ada norm underscore L2 atau norm underscore Henning. L2 ini apa ya kepanjangannya? Harus buka documentation-nya dulu nih. Tapi kalau shift ya, kalau metode yang kita gunakan shift atau surf itu jarak yang digunakan adalah yang ini. Tapi kalau pakai op atau jarak yang digunakan itu adalah pakai jarak Henning. Oke, nih saya run programnya. Kemudian sudah kita run yang di atas tadi. Nah, ini kita matching ya, kita padankan antara fitur A dengan fitur B. Ya, kita padankan. Kemudian sudah kita padankan sort, ya di sini di sort. Sudah di sort. Kemudian, nah ini ada metode yang penting nih. Nah, kalian udah belajar KNN kan di data mining. Nah, jadi di sini ya kita akan menggunakan KNN untuk memilih jarak terdekat. KNN itu kan berdasarkan nilai K-nya kan. Nah, di sini akan digunakan adalah K-nya itu 2. Jadi kalau K-nya 2, gimana maknanya? Cuman ada 2 pilihan aja kan berarti kan. Nah, jadi penciptaan kode programnya ini sebenarnya dari jarak pada fitur A dengan fitur B ya, kita pisahkan jadi 2 ya, berdasarkan nilai K tadi ya, K-nya dengan 2. Kemudian kita cari mana jarak yang paling kecil ya. Jadi berdasarkan rasio dari nilai KNN-nya. Tadi kita cari jarak yang paling kecilnya itu yang mana. Oke, berikutnya ini hanya sekedar menggambar. Jadi kan tadi udah kita cari itu mana yang paling dekat. Baru berikutnya ini kita gambar kembali. Kita gambar yang palingnya. Ya, ini digambarkan yang paling dekatnya ini dia, ini semuanya nih. Jadi fitur-fiturnya itu dicari mana yang paling dekat. Oke, berikutnya barulah kita sampai ke proses jahitan. Nah, kalau tadi itu baru cari fitur. Nah, sekarang baru kita mulai menjahit. Nah, caranya seperti apa? Yaitu dengan mencari homografi. Nah, homografi berdasarkan fitur yang kita dapatkan yang tadi ya. Jadi kan fitur tadi kan udah kita dapatkan, kemudian kita cari matching-nya, kita cari padanannya. Kemudian dari data-data tadi kita akan ambil titik-titik dari kedua citra. Ya, kita ambil titik-titik tadi dan kita akan mengekstrak matriks transformasi atau transformation matrix istilahnya. Jadi gambar ini kan suatu gambar kalau dalam bentuk digital itu kan diwakilkan dalam bentuk matriks ya, array ya istilahnya. Nah, jadi kita ambil ya, kita ekstrak titik-titik yang matching itu tadi. Ya, kita ekstrak titik-titik yang matching itulah yang kita sebut dia sebagai homografi. Nah, kita ekstrak menjadi matriks transformasi itu caranya seperti ini. Diekstrak ini satu persatu untuk setiap nilai key point ya yang ada pada A, kemudian untuk setiap key point yang ada pada B diekstrak menjadi suatu matriks transformasi, kemudian diestimasi homografi antara kedua poinnya tadi dengan menggunakan algoritma ransak. Ya, kemudian dikembalikan yang paling matching ya, dari kembalikan yang paling matching. Kemudian kita cari
ini apa ya? Oh, tadi kan temukan dulu estimasi dulu homografi antara titik-titik pada matriks transformasinya itu tadi. Kemudian di sini kita akan mencari homografinya itu seperti apa. Nah, berikutnya sesudah kita dapat, barulah kita istilahnya kita jahit. Nah, kita jahit image-nya tadi ya, citra tadi itu kita jahit dengan menggunakan metode ini. Nah, ini dia ya, warp perspektif. Ya, warp perspektif. Jadi gambarnya tadi ya berdasarkan data homografi yang sudah kita dapatkan sebelumnya, maka kita akan menjudge. Kalau di Indonesia kan jadi aneh ya. Stitch ya, kita stitch gambar tadi, seharusnya gambar tadi kan terpisah dua kan, seperti ini gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini, tapi ini kita gabungkan menjadi seperti ini. Nah, ini hasil stitching, hasil sesudah kita jahit jadi kayak gini ya, menjadi suatu gambar yang lebih lebar ya, menjadi suatu gambar panorama. Ya. Oke. Kemudian, nah ini backgroundnya putih ya, kebetulan ini karena background putih jadi nggak nampak, tapi sebetulnya di sini ada background yang nggak kita pakai, yang nggak kita perlukan. Kenapa? Karena saat kita menggabungkan image tadi, itu kan ada bagian-bagian apa istilahnya ya? Ada bagian yang nggak kepake. Kenapa di sini yang bagian ini putih? Ya karena yang gambar pertama tadi itu cuma segini. Ya gambar yang pertama cuma segini. Nah, kemudian gambar yang kedua itu panjang seperti ini. Jadi waktu digabungkan, ya di sini ada putih dan di belakang ini masih ada background. Ya, ini backgroundnya putih. Kalau backgroundnya hitam akan lebih nampak lagi. Nah, kan ini masih kurang bagus ya tampilannya. Jadi berikutnya kita akan crop. Nah, kita crop supaya hasilnya jadi lebih bagus. Nah, cara kita crop itu menggunakan betul nggak sih? Kita crop berdasarkan kontur. Nah, udah belajar kontur kan di pertemuan keberapa ya, lupa. Nah, jadi kita crop berdasarkan konturnya. Berdasarkan kontur, kemudian kita ambil nilai konturnya tadi. Nah, kemudian kita gambar kembali image-nya sehingga yang data yang nggak ada, yang putih, background putih ataupun background hitam di belakang tadi itu akan kepotong istilahnya. Karena yang kita ambil nanti hanya yang ada konturnya atau yang ada image-nya saja. Ini kan putih nih. Nah, sebetulnya kalau saya nggak pakai Matplotlib, dia tampilannya hitam ya. Kalau nggak pakai Matplotlib, ingat saya warnanya itu jadi background-nya jadi hitam. Nah, kenapa di putih? Nah, kemungkinan karena antara Matplotlib dengan gambar citra yang kita baca, gambar berwarna itu kan BGR. Kalau Matplotlib kan RGB. Jadi kemungkinan besar kebalik dia ya, seharusnya ini backgroundnya hitam tapi Matplotlib malah jadi putih ya. Ya nggak masalah lah, cuman jadi nggak nampak aja warnanya ini. Oke, apa tadi ya? Oh ya, nah ini dia hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya sudah kita potong yang background nggak perlu tadi ya, menggunakan kontur. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Sehingga inilah dia gambar dari citra panorama kita. Nah, gambarnya menjadi lebih lengkap ya. Jadi ada 2 jendela di sini, jendela loteng ya. Jendela loteng, ini juga ada 2 jendela. Nah, ini masih ada yang kepotong. Nah, yang kepotong ini ya, yang bagian itu yang kepotong ini itu ada pada gambar yang ini. Nah, jadi pilihan satunya kalian lakukan image
stitching lagi ya dengan tambahan gambar yang baru, gambar yang udah saya sediakan ini. Nah, sehingga nanti hasilnya itu menjadi lebih lengkap. Nah, lengkap lagi nanti ada nggak salah gambar yang kedua ini ada halamannya ya kalau nggak salah. Nah, gambar yang kedua ini ada halamannya. Jadi nanti akan nampak halamannya sedikit. Ya, jadi latihan berdasarkan ini saya nggak save kan. Nah, gambar yang kita hasilkan ini nggak save. Jadi nanti gambar yang dihasilkan pada kode programnya ini kalian simpan, ya, simpan pada satu gambar yang baru. Sesudah itu gambar tadi kalian stitch lagi, ya, stitch kembali, jahit kembali dengan gambar yang baru, yaitu gambar yang ini tadi, sehingga nanti hasilnya ya menjadi gambar yang lebih lebar lagi, ya, dengan tambahan gambar yang baru tadi. Gambar yang baru ini ada halamannya, ya, seperti itu. Paham ya latihannya ya? Jadi intinya latihannya ini ya memang hanya latihan aja. Jadi kalian lakukan lagi dengan gambar yang baru, ya, image stitchingnya itu kalian lakukan kembali sehingga nanti akan terhasil gambar citra panorama dengan yang lebih lengkap lagi, ya, yang lebih lengkap lagi dengan tambahan gambar baru ini. Nah, itu latihan pertama. Latihan kedua, nah, kalian lakukan ya pakai gambar hasil karya sendiri lah ya. Mau pemandangan di sekitar rumah bisa, mau pemandangan ya mau yang cantik-cantik, misalnya pemandangan gunung atau bukit atau laut atau apapun itu, nggak ada masalah lah. Yang penting, atau kalau yang mau mudah-mudahnya pergi aja ke depan rumah, nah foto kan boleh juga, nggak salah ya. Tapi yang penting kalian ambil sendiri ya fotonya itu pakai kamera HP, ambil sekitar 2 atau 3 gambar, mau 4 boleh juga, tapi saya nggak haruskan, maksimal sampai 3 aja. Nah, dengan catatan gambarnya sama, bukan sama persis, makanya kalian geser sedikit, rotasi sedikit. Misalnya yang pertama itu lurus, nah kemudian kalian rotasi sedikit, nah rotasi sedikit, ambil gambar lagi. Kemudian berikutnya rotasi sedikit lagi, ambil gambar lagi, seperti itu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya gambar yang terpisah-pisah tadi itu akan kalian stitch menjadi gambar yang baru yang berupa citra panorama yang lebih lebar, sehingga istilahnya keseluruhan panorama atau keseluruhan pemandangan tadi menjadi lebih jelas ya, satu gambar itu saja. Paham ya maksudnya ya? Nggak ada yang jawab. Paham? Oke. Ada yang bertanya? Saya udah pusing banget nih. Karena emang lagi nggak punya badan sebetulnya. Ini udah agak mending yang kemarin lebih parah lagi sebetulnya. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Oh ya, lupa. Minggu depan ujian ya. Minggu depan ujian, soalnya belum saya buat juga, tapi rencananya nanti akan ada choice-nya. Choice-nya mungkin bukan choice ya. Sifatnya bisa pilihan ganda atau true false atau isian singkat seperti itu. Di e-learning ya, di e-learning. Kemudian nanti akan ada esai yang berupa kode program. Jadi nanti kode program yang sederhana aja, kemungkinan besar. Nanti apa ya, seperti kalian buat latihan biasa, ya, kode program kalian buat, kemudian kalian upload ke GitHub, ya masukkan link GitHub-nya itu di apa istilahnya di e-learning gitu. Rencananya seperti itu rencananya ya, tapi saya belum buat lagi kan,
saya bilang dulu kan tentunya, walaupun nanti bisa saja berbeda ya, tapi nggak akan beda jauh. Tapi intinya insya Allah minggu depan kita akan tes. Itu apa namanya, pengumuman pentingnya itu. Kisi-kisinya ya apa yang sudah kita pelajari ya itu yang akan ditelan. Nggak harus kalian apa istilahnya ya, nggak harus di dihafal. Jadi boleh lihat contoh-contoh yang sebelumnya ingin dilihat juga nggak ada masalah. Silahkan. Ada lagi? Bu, izin bertanya. Ya. Untuk UTS-nya kan ada yang untuk mengerjakan kode soal, Bu. Itu dikumpulnya di hari itu juga berarti, Bu, ya? Berhubung saya belum buat soalnya, belum bisa saya jawab ya. Kalau memang hanya sederhana aja, kemungkinan di hari itu juga. Kalau misalnya lebih kompleks ya mungkin akan saya berikan waktu. Tapi karena soalnya belum saya buat, saya belum bisa menjawab pastinya itu seperti apa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, telah kita sampai selesai hari ini.